Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Salam bahasa Indonesia. Mari kita belajar bahasa Indonesia tentang teks persuasi bab 7. Teks persuasi dipelajari pada kelas 8 semester genap. Kali ini kita akan mempelajari tentang persuasi. Kompetensi dasar teks persuasi 3.13. Mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. 4.13. Menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Berikutnya, apa sih teks persuasi itu? Kata persuasi mungkin kalian pernah dengar. Persuasi adalah mengajak. Teks persuasi adalah teks yang menyampaikan gagasan atau ide dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas untuk mengajak, mengimbau, meyakinkan orang lain, disertai dengan data, alasan, contoh, dan bukti kuat yang didasari fakta. Jadi, teks persuasi itu bersifat memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Berikutnya, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita masuk kepada ciri-ciri umum teks persuasi. Apa saja? Pertama, bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Kedua, memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan penulis berkaitan dengan tujuannya. Ketiga, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan laksanakanlah. Dan terakhir, yaitu keempat, teks persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kita lanjut kepada bagaimana cara menyimpulkan teks persuasi. Langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasi. Pertama, bacalah teks persuasi dengan cermat. Kedua, catatlah gagasan utama dari teks persuasi. Ketiga, catatlah data, alasan, contoh, atau bukti yang mendukung gagasan utama dari teks persuasi. Keempat, temukan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dari teks persuasi. Dan terakhir kelima, yaitu susun simpulan yang berisi gagasan utama, data pendukung, serta saran dari teks persuasi. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri, langkah-langkah dalam membuat simpulan, nah kali ini Ibu akan memberikan contoh teks persuasi. Salah satu contoh teks persuasi yaitu tentang sampah. Ya. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang yang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung. Kita juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Menghargai mereka sama dengan menghargai diri sendiri.
Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Ya, jadi di dalam teks contoh teks persuasi itu ada pendapat, alasan, bukti-bukti yang dirasakan, lalu ada juga ajakan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mencerna apa yang sudah dipaparkan. Demikian penjelasan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.